Baik, pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa, sukses, yes. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan dan nanti dalam kegiatan pembelajaran kita ini dilancarkan sampai selesai kegiatannya nanti. Silahkan Cindy Wardani untuk berdoa. Tuhan, sekarang kami memulai kegiatan belajar kami, kiranya Engkau bimbing dan Engkau pimpinlah pelajaran kami dari awal hingga akhir pelajaran kami. Bukalah pintu hati dan pikiran kami agar dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit? Alpa? Ya, Ibu cek kehadirannya ya. Andrean Glorin, Anselmus, Brilian, Cindy, Coki, Depril, Edwan, Hansel, Ivander, Jerry, Luna, Niki, Sarah, William, Wilson, Tantulo, Sugiantoro. Ya, berarti anak-anak Ibu rajin semua untuk mengikuti pelajaran atau pergi ke sekolah. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang topik 3, berdamai dengan diri. Damai dimulai dari diri. Jadi hari ini Ibu menyampaikan materi tersebut. Setelah mempelajari materi tersebut, adapun capaian pembelajaran nanti agar siswa dapat memahami konsep tentang ragam identitas. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh sikap wela asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Jadi topiknya berdamai dengan diri sendiri, damai dimulai dari diri. Ya, lanjut. Nah, ada pertanyaan mulai dari diri sendiri, pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan yang ada. Yang pertama adalah, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda? Sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang. Pernahkah kalian menyembunyikan identitas kalian? Pernah enggak? Siapa yang pernah? Sebabnya apa? Ayo angkat tangan. Karena tidak percaya diri. Kemudian apa lagi? Kamu karena gengsi. Apa lagi? Iya, kamu pernah menyembunyikan identitas diri kamu. Kemudian yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa kamu menyembunyikan identitas kamu? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa kamu menyembunyikan identitas kamu tadi? Karena adanya kekurangan dalam diri. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kenapa identitas diri kita ini perlu kita sembunyikan? Karena kita merasa malu tadi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah enggak? Pernah enggak?
kalian merasakan bahwa Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda. Pernah nggak terpikir? Jadi kita sering menyembunyikan identitas diri kita karena kita tidak percaya diri. Sebenarnya identitas diri itu adalah sebuah identitas yang melekat pada diri kita. Nah, komponen dari konsep diri yang mungkin adalah memungkinkan seorang untuk menepati posisinya. Jadi dia kurang percaya diri tadi, merasa malu dengan identitas yang dimiliki oleh dia. Selanjutnya. Kemudian aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator akan menyebutkan satu identitas Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Silakan maju ke depan, bentuk kelompoknya masing-masing. Kalian memilih hobi atau kesukaan kalian, jadi identitas diri kalian. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Misalnya soal yang pertama, sebelah kiri, siapa yang menyukai YouTube? Dia sebelah kiri. Siapa yang menyukai TikTok? Dia sebelah kanan. Sekarang kita mulai ya. Siapa yang menyukai YouTube? Siapa yang menyukai YouTube pindah ke sebelah kiri. Siapa yang menyukai TikTok pindah ke sebelah kanan. Ya. Siapa yang menyukai YouTube di sebelah kiri. Siapa yang menyukai TikTok di sebelah kanan. Kemudian yang kedua. Siapa yang menyukai artis dalam negeri sebelah kiri? Siapa yang menyukai artis luar negeri sebelah kanan? Nah, silakan berpindah. Kalau menyukai artis dalam negeri sebelah kiri, kalau artis luar negeri sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, siapa yang menyukai makanan sate sebelah kiri? Siapa yang suka dengan soto sebelah kanan? Silahkan, mana yang suka sate, mana yang suka dengan soto. Berarti yang suka sate banyak, yang suka soto cuma satu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Siapa yang menyukai warna merah sebelah kiri? Siapa yang menyukai warna biru sebelah kanan? Sudah? Kemudian pertanyaan yang kelima. Siapa sebelah kiri, siapa yang suka tidur pada siang hari? Sebelah kanan, siapa yang tidak suka tidur pada siang hari? Ya. Berarti ada 5 pertanyaan, semuanya temannya berbeda. Berarti identitas setiap pertanyaan identitasnya berbeda. Ya Kak, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Identitas kita setiap tahapan akan berbeda. Seperti tadi, setiap pertanyaan yang Ibu lontarkan akan mempunyai temannya yang berbeda. Pada siklus yang pertama, dia akan bertemu temannya yang satu. Pada tahap berikutnya dia akan bertemu temannya yang lain. Berarti kita sama-sama memiliki identitas yang berbeda. Ya. Nah, sekarang dari permainan tadi, refleksinya dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ayo. Di pertanyaan yang kedua, refleksinya. Ayo Anselmos. Tadi, pada putaran yang pertama,
tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya. Apakah Anda tadi bertemu dengan seorang yang satu identitas? Kemudian pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran yang berikutnya. Berarti putaran pertama dengan kedua sama tidak? Bertemu identitas temannya. Tidak? Ya. Kemudian yang terakhir, dari yang ketiga, refleksi yang ketiga. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan 1 sampai 5. Dari putaran tadi ada 5 pertanyaan, mana yang terpenting? Yang pertama, makanan. Hobi. Warna. Kesukaan. Ya, berarti ada 5 pertanyaan tadi. Ya. Kita masuk ke konsep yang berikutnya, yaitu kita punya banyak identitas. Setiap orang punya banyak identitas. Mari kita tonton tentang identitas. Ya, tadi kita sudah menonton video tentang identitas. Ya, dari video tadi apa yang dapat kamu tangkap? Apa yang dapat? Persamaan dan perbedaan. Yang kedua, ada identitas sejak lahir. Identitas sejak lahir itu apa? Hah? Laki-laki dan ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian apa lagi? Warna kulit. Kemudian rambut, ada yang keriting, ada yang lurus. Kalau identitas berubah? Kalau tadi identitas sejak lahir. Kalau berubah, dia bisa tempat, status, agama, kan bisa berubah. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya. Setiap orang punya banyak identitas.
Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Nah, jadi walaupun kita bisa sama identitas kita dengan orang tersebut, tapi kita bisa berbeda agama. Misalnya identitas kita satu daerah, satu suku, tapi kita berbeda agama. Perbedaan itu bukan menjadi suatu ancaman, tapi menjadi kekuatan bagi kita. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu juga. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi satu juga. Kemudian yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, cipta, dan ubah. Nah, identitas ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Identitas yang sejak lahir tadi yang tidak bisa diubah apa tadi? Jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang kedua yang bisa diubah. Apa yang bisa diubah? Status kita. Nah, misalnya identitas kita belum menikah, nanti setelah dewasa identitasnya akan berubah. Ya. Kemudian identitas tempat. Sekarang kita berada di tempat yang satu, nanti kita akan berpindah ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah, identitas apa? Yang ketika seseorang merendahkan, kamu bisa tersinggung. Dan bisa sangat tersinggung ketika ada identitas apa? Suku. Ya. Identitas, suku, adat, budaya, ras. Nah, jadi kita bisa tersinggung kalau orang menyepelekan suku, ras dari identitas kita masing-masing. Ya. Kemudian konsep. Gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Benar enggak? Setiap orang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Si A dan si B tidak sama. Mempunyai identitas yang berbeda. Nah, kemudian standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadikan patokan untuk kita. Jadi standar identitas kita tidak bisa disamakan dengan standar umum. Kita mempunyai identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas, kita mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri tadi apa contohnya? Kalau saya mencintai diri saya sendiri, apa contohnya? Mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Ya, namanya percaya diri. Ketika kita melakukan sesuatu, mengucapkan terima kasih pada sore hari setelah satu hari kita melakukan aktivitas. Biasakan untuk kita mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri hari ini. Karena bisa melewati hari ini, karena bisa mengerjakan itu. Karena identitas diri kita adalah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa memiliki identitas yang berbeda. Tapi walaupun identitas kita tidak sama, kita tetap menghargai diri kita sendiri. Karena kita punya identitas masing-masing, jadi kita tidak bisa menyamakan. Kalau saya tidak cantik, si B cantik, lalu kita samakan, tidak. Karena kita mempunyai identitas masing-masing. Jadi identitas kita ini adalah merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi semuanya identitasnya baik. Jadi tidak bisa saya tidak seperti dia, tidak cantik seperti si B, kemudian
saya tidak tinggi seperti Cici. Nah, tidak bisa kita membandingkan itu. Hendaklah kita mencintai diri kita sendiri. Walaupun kita hitam, walaupun kita tidak tinggi, tapi kita tetap bangga pada diri kita sendiri. Karena kita mempunyai identitas kita masing-masing. Ada yang punya keahlian masing-masing, punya talentanya masing-masing. Ada yang talentanya menyanyi, ada yang talentanya menggitar dan lain sebagainya. Kita punya perbedaan masing-masing, tetapi tetap kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian konsep yang berikut, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Gunakan standar diri sendiri. Mari kita lihat videonya. Seorang siswi sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di empat sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukan sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar. Orang yang betul-betul sibuk membuktikan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus campuran. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang biasa itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pendek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang dirinso. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap cantik berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena ternyata lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Dari video tadi menceritakan tentang apa? Dari video yang kamu tonton tadi menceritakan tentang apa? Siapa yang diceritakan? Kenapa si Yuni?
Kenapa sih Yuni tadi? Menurut si Sapelik? Menurut si Marlin? Dia mengaku menjadi anak orang kaya sehingga dia mengaburkan identitas diri dia sendiri. Jadi karena dia malu karena dia tidak orang kaya. Karena dia mengikuti standar orang lain. Jadi kita jangan sibuk untuk membandingkan standar kita dengan standar orang lain. Jadi diceritakan dalam video tadi bahwa Yuni sibuk untuk mengejar standar orang lain. Itu tidak bagus. Jadi kita harus mempunyai standar kita sendiri. Jadi kita jangan sibuk dengan standar orang lain. Apakah standar kita hari ini baik? Kemudian baik standar kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengejar standar kita masing-masing. Jangan mengikuti standar orang lain. Kemudian kita masuk ke konsep ketiga, wela asih pada diri sendiri. Latihan mencintai diri sendiri. Ada yang tahu welas asih itu apa? Ada yang tahu arti welas asih itu apa? Ada yang tahu? Welas asih artinya sikap yang muncul saat kita ikut merasakan penderitaan orang lain dan tergerak untuk meringankannya. Jadi saat kita merasakan penderitaan orang lain dan kita tergerak untuk meringankannya. Jadi itu welas asih. Cara mengembangkan sikap welas asih, yang pertama terapkan pada diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kita menerapkan welas asih terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita merasakan kalau terjadi penderitaan dan lain sebagainya, pergumulan, bagaimana rasanya dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tempatkan diri pada posisi orang lain. Nah, untuk menumbuhkan sikap welas asih, cobalah kita untuk memposisikan diri kita sebagai orang lain, terutama mereka yang sedang kesusahan dan menderita. Bayangkan betapa sulit orang-orang tersebut menghadapi masalah. Cara perlahan sikap empati dalam diri Anda akan muncul dan berkembang menjadi welas asih. Yang ketiga, jaga sikap. Menjaga sikap, jika Anda salah satu bentuk dari welas asih sebelum berbicara selalu berpikir kata-kata yang hendak keluar dari mulut. Jangan sampai perkataan tersebut menyakitkan orang lain. Jadi kita harus menjaga sikap. Jangan perkataan kita menyinggung atau menyakitkan orang lain. Jadi kita harus melakukan sesederhana mungkin dalam berbicara, mengajak berbicara, mengucapkan terima kasih, serta mendapat bantuan. Meski terlihat sederhana, tindakan tersebut bisa sangat berarti untuk orang lain. Mengucapkan terima kasih merupakan bentuk wujud welas asih kita terhadap orang lain. Kemudian hargai privasi orang lain. Apa itu privasi? Bagaimana menghargai privasi orang lain? Memberi bantuan ketika orang lain kesusahan merupakan bentuk welas asih. Namun ketika orang tersebut tidak menginginkan bantuan Anda lalu berhenti. Cukup katakan tetap ada di belakang saat membantu. Nah, jadi kita ketika membantu orang lain jangan mencari balasan. Kalau kita menolong orang lain dalam kesusahan, kita tidak perlu mencari imbal balik. Lakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi welas asih adalah bagaimana kita ikut merasakan penderitaan orang lain ketika orang lain atau teman kita sedang mengalami berbagai musibah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan
penderitaan mereka ikut ambil bagian dalam diri kita. Jadi kita latihan mencintai diri sendiri, kemudian kebaikan diri, kesadaran penuh, dan keterhubungan antara teman kita yang satu dengan yang lain. Jadi relasi ini sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Lanjutnya. Kemudian aplikasi galeri diri. Ada yang tahu galeri itu apa? Galeri itu apa? Gambaran diri kita. Kemudian buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola favorit, dan seterusnya. Makin banyak identitas, makin bagus galeri, sehingga fakta tentang Anda, misalnya Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Jadi kita bisa membuat galeri diri kita sendiri tentang identitas kita, mulai dari agama, suku, sekolah, hobi, klub sepak bola. Jadi kita bisa bikin galeri-galeri kita sendiri dan bisa dikunjungi oleh teman-teman kita yang lain. Dari pembelajaran kita pada hari ini, berdamai dengan diri sendiri, damai dimulai dari diri kita sendiri. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa identitas dalam diri kita yang pertama adalah identitas dalam diri kita berbeda-beda. Kemudian yang kedua tidak boleh menggantungkan standar orang lain pada diri kita. Kita harus membentuk standar kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita berdamai dengan diri kita. Lebih dari itu, kita harus bersyukur. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Lebihnya kita harus bersyukur karena kita adalah insan ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menghargai ciptaan Tuhan, memeliharanya dengan mencintai diri kita sendiri. Nah, contohnya kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sering nyilet-nyilet tangan begini, mencintai diri sendiri enggak? Minum minuman keras? Iya. Melakukan hal yang tidak bagus yang akan merugikan diri kita sendiri? Berarti kita tidak mencintai diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang kamu harus mencintai diri sendiri dan berterima kasih. Jadi mulai sekarang kita harus mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, apalagi orang lain. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, ucapkan setiap hari, terima kasih untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas kebaikan diri saya sendiri. Jadi ucapkan selalu terima kasih untuk diri kita sendiri. Hargailah diri kita sendiri. Peliharalah identitas kita. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu juga. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang berdamai dengan diri sendiri, kebinekaan global. Pada hari ini sampai di sini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat memegang teguh identitas diri kita masing-masing dan mencintai diri kita sendiri. Ya, selamat siang. Siap. Yes. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu agar kegiatan yang telah kita lakukan, materi yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan kita sampai di rumah
dalam keadaan selamat dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Silakan Niki. Nah, kita berdoa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan dalam terima kasih telah menyatukan kami di ruangan ini. Tolong memberkati kami untuk pulang Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat di perjalanan. Semangat. Tepuk semangat. Terima kasih.